Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayden fans. Kembali kita coba membahas beberapa info menarik dan tentunya sedang hangat diperbincangkan di kalangan pencinta atau publik sepak bola tentunya. Bersama rekan saya Bung Iksan Hafiz dan Bung Tobing kembali dari persembunyiannya, tidak tahu dari mana ini ya. Oke, kembali kita bertiga di sini akan coba membahas beberapa info terbaru ini. Yang pertama, datang dari review pertandingan, yang mana ada dua derby yang dilaksanakan di dua liga top Eropa tentunya, ada Liga Inggris dan Liga Italia. Kita ke tanah Italia dulu. Ada derby Milan, yang mana berkesudahan 1-1 untuk Inter dan AC Milan. Bung, kira-kira Bung, apa kira-kira yang terjadi pada derby kali ini? Yang terjadi adalah bagaimanakah Korvasun menghantam habis Ya. seorang Hakan Çalhanoğlu ya. Oke. Dibalas dengan selebrasi Ya. yang provokatif Ya. kepada supporter Ultras Milan ya. Ya. Ini merupakan salah satu bentuk dari luapan Oke. emosional dari seorang Hakan Çalhanoğlu yang sepanjang musim ini, setengah musim ini ya, Ya. seperempat musim ini Oke. selalu menjadi bahan olok-olokan dari supporter AC Milan. Ya. Jadi saya katakan Milan Inter yang match 1 kemarin Iya. ya, itu adalah pertandingan antara Milan dan Çalhanoğlu. Oke. Saya setuju kalau seperti itu. Ya. Mengingat gaya selebrasi juga yang dilakukan pasca menendang penalti. Jadi memang kita lihat pada derby kali ini ada beberapa perdebatan di kalangan para fans tentunya di media sosial. Bahkan ada juga yang menyampaikan bahwasanya Inter sombong sekali fansnya, memamerkan semacam apa beliau-beliau besar ya, membanggakan koreo ya, pakai piala. Sementara Milan tidak ada menyinggung itu, menyinggung Italia dan berterima kasih kepada tim medis seperti itu. Oke, ini menarik juga ini. Saya masih ingat Bung, berdiri dua legend yaitu Rui Costa dan Materazzi. Jadi apakah memang seperti ini derby Milan selalu? Apa kayak musim lalu sedikit lebih dingin Bung? Gimana ini? Bukan, musim lalu lebih panas lagi. Lebih panas lagi, oke. Karena ada Dibalik ya? Romelu Lukaku dan juga Zlatan Ibrahimovic. Oke, yang sempat adu kepala ya? Iya. Oke. Sampai dibuatkan mural juga di depan Giuseppe Meazza itu. Iya. Mungkin ini adalah merupakan ulangan kembali ya. Oke. Partai semalam itu di mana ujian Inter tanpa seorang Lukaku dan juga Achraf Hakimi ya, Iya. apakah mampu ya? Ternyata memang mampu walaupun Milan menang dari semangat juang ya. Saya Iya. katakan di tengah itu milik AC Milan ya. Oke. Seorang Brozovic, Barella dan Çalhanoğlu praktis dibuat mati kutu. Walaupun secara permainan, secara pemanfaatan peluang lebih efektif. Namun di sisi sayap, Ivan Perisic dan Matteo Darmian lebih dominan, memberikan umpan-umpan dan lebih leluasa kepada para penyerang Inter. Oke. Permainan diakhiri dengan skor 1-1. Bagaimana Bung pendapatnya terkait penalti yang digagalkan oleh kiper AC Milan? Ya, Mbah Tata. Tata Rusano. Ini kiper kedua Milan ya. Iya. Pasca Mike Maignan, Bung Tobing cedera ya. Tata Rusano menunjukkan dia mampu untuk menggantikan posisi itu ya. Terbukti. Mampu menepis tendangan Lautaro Martinez. Oke. Sebelumnya Hakan Çalhanoğlu gol ya. Yang kedua Lautaro Martinez. Nah, yang menariknya adalah kontroversi dari gol-gol tersebut, Bu. Banyak para supporter Milan juga mengatakan kepemimpinan dari wasit sangat lebih tidak adil ya. Oke. Dominan kepada Inter karena 2 kali handsball tidak diabaikan oleh VAR ya. Itu membuat banyak terjadi meme di media sosial juga. Sampai-sampai juga mengatakan bahwa Inter sudah dibantu 2P, ternyata tidak bisa ya kan. Namun datang pula fans Inter juga membalas dengan 20P 0 gelar pula. Namun secara overall ya Milan memang pantas menang sebenarnya. Namun Inter dengan sedikit keberuntungan juga bisa menahan imbang. Seperti itu. Jadi kita lihat memang progres dari AC Milan ini juga luar biasa Bu ya. Terbukti posisi kedua masih di tangan. Sama dengan Napoli juga. Sama dengan Napoli yang kebetulan
ditanimbang juga ya terakhir melawan di tim Liga Italia. Oke. Kita ada kira-kira Bung pembahasan terkait derby Milan yang cukup menarik lagi? Ya, saya rasa untuk kedua fans ya damai dan akur aja ya. Oke. Karena memang musim masih panjang juga ya. Masih ada Contohlah Rui Costa dan Materazzi. ya kan? Iya. Artinya jadikan derby semalam ya sebagai bumbu-bumbu tidur aja lah. Oke. Kemarin juga fans Inter juga bisa tidur nyenyak, ya kan? Milan juga demikian lah, disuguhkan oleh penampilan dua tim yang bermain terbuka dan Spartan. Oke, Luar itu biasa. yang paling penting. Ya. Oke. Sekarang kontradiksi dengan pertandingan derby Milan terjadi di derby Manchester, yang mana Manchester United kalah 0, kalau saya bilang bukan kalah 0-2, kalah telak dari segala lini, dari segala apapun dari Manchester City. Berakhir dengan skor 0-2 di kandang sendiri yaitu Old Trafford. Bung Tobing dulu. Kira-kira Bung melihat Manchester United yang saat ini masih dipegang oleh Solskjaer, kalah 0-2. Ya, dari hasil pertandingan yang dimenangkan oleh Manchester City Ya. 0-2, perlu dilihat di situ memang sempat sekilas saya melihat bahwa pertandingan dari awal babak memang pemain Manchester United terlalu hati-hati. Oke. Pada awal-awalnya mereka terlalu hati-hati. Sangat berhati-hati seperti Iya, itu ya. terlalu hati-hati dan mereka tidak berani untuk maju keluar dan terlalu banyak menumpuk pemain di daerah mereka sendiri, sehingga terjadilah gol bunuh diri yang pertama. Ya. Lepas dari gol yang pertama. Iya. Setelah gol yang pertama, ya mental agak jatuh lah sebenarnya. Ya. Jadi seperti ada kesan bahwa ada ketakutan menghadapi Manchester City ini sebenarnya. Ya. Ya, tapi sedikit penilaian saya tentang Ole, Pak ya. Ya. Ole ini memang nggak layak kalau menurut saya untuk dibilang istilahnya Ole out. Kalau saya sempat lihat dari sejarahnya, Ole ini orang setia. Oke. Sebagai super sub, sebagai pemain pengganti 19 tahun dia sebagai pemain. Ya. Jadi mungkin ada pertimbangan khusus bagi Ole. Artinya Ya. menurut Bung Albert Tobing, Ya. Ole harus tetap stay seperti itu. Kalau menurut saya dari strategi memang Ole sudah usang ya. Oke. Dari strategi. Tetapi dari pengorbanan dia dengan kesabaran dia selama sebagai pemain jadi pertimbangan bagi manajemen. Oke. Tapi untuk menghadapi Manchester City agak superior saya tengok ini ya. Manchester City ini di dalam pertandingan ini. Ya. Jadi kayaknya Ole harus ada waktu sebentar untuk mereview balik untuk bisa menghadapi tim kuat seperti Manchester City. Oke. Iya. Artinya saya nangkap di sini, Iya. berilah sedikit penghargaan kepada Ole. Bung Iksan, apakah realistiskah untuk klub sebesar MU dilatih oleh seorang Ole? Berikutnya, Saya katakan ya ya, di episode sebelumnya juga saya katakan bahwasanya ya, mengganti pelatih itu bukan gampang. Oke. Karena MU dengan Ole sudah berproses dengan baik. Ya terbukti memang dari tahun ke tahun juga, dari awal Ole masuk UCL juga sampai dengan tahun lalu Ya. peringkat 2 dan masuk final Europa League, oke, menunjukkan bahwasanya memang permainan yang diusung oleh Ole ini adalah sangat berbahaya. Bahkan sebelum match ini ya, Guardiola selalu babak belur saat Oke. melawan Manchester United. Oke. Iya. Saya katakan masuknya beberapa pemain seperti Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ini akhirnya membuat Ole bingung sekarang. oke, Jadi saya katakan harus ada pemain yang legawa ataupun memberikan keleluasaan kepada Ole ini untuk sedikit merendahkan ego lah seperti itu ya. untuk berpikir, Oke. untuk memutuskan bagaimana permainan yang harus diusung oleh MU ke depan. Oke. Besar sedikit tanggapan Pak. Ya, sedikit silakan. Tanggapan. Saya lihat memang Ole di dalam tekanan. Pertama mungkin ruang ganti, Ya, dan yang kedua tekanan dari fans, dan yang ketiga pemain muda yang ada kurang matang, saya maaf ya. Seharusnya kalau saya pikir mungkin Manchester harus meminjamkan pemain-pemain muda ini juga, terlalu mereka perlu lebih matang lah istilahnya. Dan masuklah pemain-pemain bintang seperti Jadon Sancho ini. Jadi sebenarnya Ole juga punya tekanan tersendiri dalam menyatukan pemain bintang ini dengan pemain-pemain muda yang mungkin masih ego, kemudian
mereka belum matang secara mental lah. Kalau secara teknik, secara skill mungkin. Oke. Jadi Artinya, ya ada tekanan juga dari ruang ganti, tekanan dari fans ini. Jadi sebenarnya kalau Ya. melihat match kemarin, kebetulan Ya. saya nonton juga full Ya. match ya. Ya. Kan saya WA Bung, Ya. nggak masuk ya. Ya. Sampai berapa hari baru masuk. Oke. Entah ada apa seperti itu ya. Jadi memang overall memang sangat jauh, Oke. luar biasa dari statistik. Oke, Bung. Shoot aja ya. Mungkin bisa diceritakan Shot sedikit on target bagaimana analisanya. 5 untuk MU, 16 untuk City. Oke. On target MU hanya satu shot apa on target. Ronaldo. Kemudian City-nya 5. Iya. Kemudian dari jumlah operan juga 400 sebanding 832. Artinya hampir lebih dari 100%. Oke. Iya. Perbedaan kualitas passing Oke. antara MU dan City. Bisa dikatakan City mengajari MU cara passing. Oke. Ya, setuju Bung ya? Ya, setuju sekali. Kemudian juga dari ball position juga 32% banding 68%. Kemudian dari sisi emosional juga terbukti memang pemain-pemain bintang yang diharapkan mampu untuk mengatrol dan juga menetralisir emosi pemain-pemain muda MU seperti Cristiano Ronaldo bahkan berbuat yang tidak etis dan tidak layak pula. Oke. Ya, Berujung kartu kuning juga. ujung kartu kuning kepada Ronaldo setelah melanggar Kevin De Bruyne. Iya. Luar biasa, itu puncak dari rasa frustrasi Oke. dari MU pada Iya. pertandingan semalam. Bung, terkait pertandingan ya. Di babak pertama kita tahu bahwasanya tadi Bung Robin juga sampaikan gol bunuh diri dan diikuti oleh kesalahan yang sangat mendasar sekali dari antisipasi dari De Gea dan seorang Luxio. Ini menandakan apakah pertahanan MU ini memang sebegitu rapuhnya kah atau bagaimana? Satu ya, pertama mereka belum terbiasa dengan 352 ya. Oke, Ya, saat ya, melawan siap. Spurs memang ya Spurs ya sama seperti MU juga Iya. ya. Masih Kalau City ya di atas, satu level di atas tim seperti MU Setuju. dan City, kualitas permainannya ya. Iya. Kalau materi pemain mungkin MU lebih baik saya rasa. oke. Tinggal lagi bagaimana Sopirnya. how to Penyatuan lah ya sebetulnya. meracik ini tim ini sebagai kesatuan Iya. dan menghilangkan ego-ego pemain-pemain bintangnya. Itu aja mungkin. Oke. Menarik pemirsa, kita lihat ke depannya. Ini terakhir minggu depan kita akan melihat ya, dalam minggu ini ya, akhir pekan kita melihat MU akan berhadapan dengan Watford. Apakah ada perubahan yang berarti juga akan dilakukan oleh Ole dan skuadnya? Berikutnya ada info terbaru juga, Bung Tobing dan Yusan, ada beberapa wajah baru yang masuk sebagai suksesor pelatih sebelumnya. MU mengalahkan Tottenham 3-0, Nuno Espirito dipecat, datanglah Mr. Antonio Conte. Welcome Mr. Antonio Conte. Bung Itsan dulu. Ya, Antonio Conte dari awal Ya. City, Bung Tobing juga mungkin setuju juga ya, mereka sudah mengincar Conte. Ya. Walaupun Conte berstatus free Ya, ya. oke. Namun pengakuan Conte terakhir ya, Ya. dengarkan juga di Instagramnya Spurs ya. Hmm. Kalau saya Conte menunggu ini, artinya ini tinggal menunggu waktu Oke. sebenarnya. Ya. Artinya Spurs ini adalah klub yang tuju oleh Conte, bukan MU. Bukan Ya. MU. Oke. Karena memang Conte berhasrat untuk membawa tim ini menjadi juara IPL ya, seperti halnya yang dia lakukan di tim-tim sebelumnya, mampu Oke. menjuarai liga juga. Iya. Ya. Kemudian pasca berpisah dengan Inter Milan, dia Iya. masih baper katanya. Oke. Jadi dia belum siap untuk melatih. Belum move on lah It's seperti itu ya. time for Conte Iya. untuk melatih Spurs, dan banyak sekali harapan dan ekspektasi fans terjalin. Yang pasti dua hasil yang tidak terlalu buruk ya bagi pelatih baru seperti itu, dengan menang di Europa League dan draw melawan Everton. Seperti itu. Bung Tobing, Conte pernah melatih Chelsea. Kira-kira Bung, Conte dengan Tottenham apa yang akan terjadi ke depannya? Ya, sedikit saya lihat bahwa memang Conte berani, kalau seandainya Conte berani mengambil keputusan untuk melatih suatu tim Inggris itu di pertengahan musim, Ya. berarti ada sesuatu hal. Mungkin dia melihat daripada skuad yang ada. Ya. Berarti ada skuad yang dia butuhkan untuk mengusung filosofi permainan yang dia ingin terapkan. Oke. Dan sedikit saya lihat dari waktu dia melatih Chelsea, dia awal-awal dia 3-4-3 ya. Ya. Artinya di sini Conte sebenarnya memang jagonya kalau untuk formasi 3-5-2 bisa dia. Oke. Artinya di 3 back itu adalah 3 back center, back tengah. oke. Dan itu bukan sebenarnya tidak berarti bahwa
dia hanya berfokus kepada 3 back ini. Di bagian sayap itu ada fullback. Artinya bisa suatu ketika mereka dapat serangan, tekanan, kedua fullback ini bisa mundur ke belakang menjadi 5 back. Nah, dan waktu dia melatih di Chelsea, yaitu ada Marcos Alonso dengan Victor Moses. Saya lihat dalam permainan Victor Moses maju, Marcos Alonso mundur ke belakang. Marcos Alonso maju ke depan, Victor Moses mundur ke belakang. Jadi di sini sebenarnya seorang Antonio Conte amat memperhatikan lini pertahanan, lini belakang. Jadi ya mungkin dengan rasa percaya dirinya mungkin Antonio Conte mungkin punya suatu anggapan bahwa saya mampu. Apalagi dia setelah jarang-jarang Conte mau melatih di tengah musim seperti itu. Samping itu juga masih ada sesuatu dia coba ya. Yang utama adalah gajinya itu kok. Gaji 15 jutaan gitu. Ya. Itu merupakan suatu hal yang diinginkannya. Kemudian segala keinginannya bakal dituruti oleh manajemen Spurs musim depan, termasuk juga menggerogoti pemain-pemain yang pernah dilatihnya. Nah sekarang Inter Milan juga sudah mulai kembang kempis ya dengan skuad yang ada. Marcelo Brozovic, Alessandro Bastoni, terakhir Stefan De Vrij diisukan akan ditarik. Akan ditarik oleh seorang Mr. Antonio. Tapi tentunya pemirsa juga setuju, menarik sekali. Tottenham dilatih oleh pelatih top seperti Antonio Conte yang berhasrat ingin mengajak tim ini melangkah lebih maju lagi. Karena boleh dikatakan masih sepi, Bung, di bagian lemari trofi seperti itu. Bukan sepi lagi, Bung. Sepi. Itu mengandung laba-laba, Bung. Pada meme seperti itu. Menarik. Selamat datang Bung Antonio Conte. 2 laga sudah dijalani. Menarik kita lihat laga berikutnya. Berikutnya ada lagi pelatih baru, yaitu ditariknya kembali sang El Capitano Xavi Hernandez dari klub Al Sadd ya, klub Liga Qatar, dan mendepak seorang Ronald Koeman. Apakah ini langkah yang tepat dilakukan oleh fans atau bukan fans, FCB atau Barcelona Fans Club? Saya dulu atau boleh ke Bung Isan dulu. Izin, Bung. Ya. Welcome Xavi, the master of Tiki Taka saya katakan ya. Karena Xavi ini adalah penerjemah terbaik Tiki Taka ala Guardiola, penyempurna dari Johan Cruyff. Saya katakan buku besar Johan Cruyff itu ada sama dia, Bang Ustaz. Ya. Jadi banyak para ahli, para pandit juga setuju bahwasanya dia akan mengusung kembali Tiki Taka, menyempurnakan kembali yang sudah mulai mudar ya. Tiki Taka walaupun tidak mudah untuk mengulang kembali itu ya. Karena La Masia ini sekarang jujur aja sudah hampir meninggalkan Tiki Taka. Hampir, karena dari kepelatihannya juga, kemudian juga di timnas senior juga banyak pelatih-pelatih Belanda yang bahkan mengusung permainan long pass seperti hanya Ronald Koeman, dia langsung ke Memphis Depay ya. Nah, makanya striker seperti Luke de Jong nanti mantan pemain Sevilla itu bakal tidak akan terpakai di era Xavi. Tidak ada ruang untuk big man. Saya katakan false nine kembali diaktifkan oleh Xavi. Bung Toping, Koeman dipecat, Xavi masuk. Melihat seorang Xavi. Perlu diketahui bahwa memang Xavi ini adalah dulu generasi emas waktu di Barcelona. Mungkin ada faktor suatu kecintaan terhadap klubnya Barcelona yang membuat dia rela untuk melatih daripada Barcelona. Tapi mungkin karena usianya yang masih muda, mungkin dia bisa lebih berbaur kepada pemain-pemain yang ada sekarang. Tapi perlu diketahui bahwa Barcelona sekarang bukan Barcelona yang dulu. Artinya Barcelona ini masih dalam tahap proses dia. Setuju dengan apa yang disampaikan Bu Isan tadi ya. Bahwasanya banyaknya pemain-pemain yang bukan dari La Masia sendiri untuk ada di skuad saat ini. Belum lagi seperti yang disampaikan Bu Isan, sulit seperti itu ya untuk membuat kembali Barcelona. Karena yang utama adalah finansial Barcelona yang sekarang sedang morat-marit. Itu yang jadi masalah utama. Karena memang menggaji Xavi aja harus mahal. Gini, memutus kontrak dengan Al Sadd. Xavi ini ternyata belum habis kontrak dengan Al Sadd. Jadi biaya pemutusan kontrak itu Barcelona dan Al Sadd harus bagi dua. Xavi dan Barcelona harus bagi dua. Dan Xavi ikut membayar kompensasi kepada Al Sadd demi untuk melatih Blaugrana. Luar biasa itu. Loyalitas kepada Barcelona. Tahu sendiri juga ya gimana kapasitas dari seorang Xavi. Sempat di depan juga entahlah. Tapi sedikit Pak saya kritik kepada Barcelona ini ya.
mereka ini punya akademi yang bagus, tapi kenapa mereka tidak mempercayakan akademi La Masia ini ya? Sudah dipercayakan, Iya. ya, tapi tidak lagi ya, kematangan perlu proses. Iya. Kemudian juga ya di samping Barcelona sekarang sedang dalam krisis finansial ya, Iya. dia harus menunggu untuk beberapa saat ya. Tapi saya rasa ya dengan masuknya Xavi ini akan menjadi angin segar untuk Barcelona nanti. Terutama fans ya, Iya. fans yang akan menantikan. Oke Bung, sebenarnya kita ada 4 topik, tapi ada salah satu topik yang cukup menarik dan wajib juga dibahas ini. Kita membahas Ole, tertutup kabar Ole, Arteta malah meroket. Ah ini fans Arsenal pasti kegirangan sekali. Iya. Oke, Arteta Bung, 10 pertandingan terakhir tidak pernah kalah, baik itu di Liga Inggris maupun di Ya. piala lain yang ada di Liga. Seperti itu. Ya. Oke. Gimana Bung kira Bung Arteta? Ya, Arteta di atas Ole. Iya, untuk Fakta ya. Oke, saya setuju. Setuju sekali Ya, untuk saat ini. Arsenal yang di awal ya banyak yang pesimis ya, ternyata Ya. memang lambat laun Aubameyang dan kawan-kawan mampu menanjak naik. Ya. Jadi memang sekarang sudah naik ke posisi 5, Heeh. beda 3 poin dengan MU. 20 banding 17. Yang Ya. awal musim Iya. selalu dibully gitu ya. Jadi di sini ada harapan juga, kemudian dari permainan juga sudah semakin kompak, Oke. ada kehangatan di ruang ganti, Iya. kemudian Ben White juga semakin oke, Iya. dan Nomor juga 10 ya. Arteta juga sudah semakin paham untuk menerjemahkan ide-idenya yang pernah dibawa dari Manchester City. Oke. Dan Arsenal saya katakan sangat atraktif, walaupun gol terakhir melawan Watford itu penalti dari Iya. Aubameyang, namun tidak menjadi alasan ya, karena memang gol itu sebenarnya tinggal menunggu waktu. Game ya. game seperti itu ya. Ya. Akhirnya memang mereka mengunci kemenangan atas Watford. Iya, Bung Tobing. Salam satu London ini. Ancaman berarti kah untuk Chelsea Arsenal Iya. untuk 10 match terakhir, Bung? Oke, oke. Terkalahkan. Ya, untuk memang saya sedikit baca tentang literatur tentang Mikel Arteta ini. Ya. Dia seorang pemain Arsenal. Ya. Dia sempat berguru kepada Pep Guardiola sebagai asisten. Oke. Jadi sebenarnya untuk sebagai pelatih Mikel Arteta memang sebenarnya bisa berbicara. Ya. Mungkin maaf ya kalau pakai bahasa saya sedikit ini agak lancang. Mungkin otaknya belum panas dulu. Oke. Ya, tapi kurasa udah mulai panas Seberapa jadi gitu ya? dia mungkin udah mengingat kembali apa yang pernah dia pelajari. Tapi ada sedikit saya perhatikan dalam segi permainan Arsenal. Arsenal suka sekali menahan lawan di tengah dia. Menahan lawan itu di tengah. Jadi bagaimana itu dia berhadapan dengan Liverpool atau Manchester City patut kita lihat ini gimana Oke. dengan strategi baru yang diterapkan. tim Big Four seperti Iya, itu lah ya. karena lini tengah ini biasanya siapa yang menguasai lini tengah ada semacam pandangan siapa yang menguasai lini tengah dia yang menguasai permainan kayak gitu. Oke. Tapi bisa kita lihat soal Mikel Arteta mungkin dia punya ide-ide baru Ya. dan tidak mungkin dia akan bertanya kepada para seniornya. Ya. Ya patut dilihat kalau untuk soal kualitas seorang Mikel Arteta. Ya. Saya yakin Mikel Arteta mungkin Bisa menjadi cukup. Kita hanya ya? tinggal menunggu. Sudah pernah juara. Iya. Iya. Intinya sudah pernah juara. Iya. Tapi tadi untuk Iya. konsistensi di liga perlu. perlu Iya. pembuktian. Seperti Perlu pembuktian. Ya, saya setuju juga dengan apa yang disampaikan dua rekan saya tadi, bahwasanya Arteta memiliki kemampuan sebenarnya yang terlambat, katakanlah dalam tanda kutip terlambat untuk diterjemahkan oleh para pemain, dan terbukti 10 pertandingan terakhir tidak terkalahkan Arsenal. Karena Arsenal posisi dengan Arteta lagi bagus-bagusnya, tentu nun sewu Bung Binder dan Bung Justin mungkin senior kami, selamat juga untuk Anda selaku fans juga Bung ya. Ya. Kita akan coba nanti setelah beberapa video ke depan kita akan angkat ini Arsenal dengan historinya juga. Kita akan bahas tentunya di Hidden Fans Channel. Oke, mungkin itu dulu Bung, info-info terbaru yang akan kita bahas hari ini. Mengingat ada lagi beberapa match ke depannya yang pasti sebelum jeda internasional, tentu kita akan coba nanti ulas bersama dua rekan saya. Terima kasih mungkin atas atensi dan perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Ada kabar-kabar atau info-info lain? Boleh dihubungi dua rekan saya ini secara japri juga ya. Oke. Banyak sumber yang lain. Bung. Banyak sumber yang lain. Cuma sedikit Ya, berpendapat. sedikit berpendapat. Oke. Yang tentunya Hidden Fans Channel selalu memberikan segala kemampuan yang dimiliki untuk membahas dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda selalu tetap semangat mendukung tim kebanggaan Anda dan tetap jaga kesehatan. Salam Hayden Fans. Assalamualaikum.